Salam sehat selalu, selamat datang di DNA Trip. Pada materi ini kita akan membahas mengenai simulasi sederhana penerapan pengobatan kencing manis pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Dengan simulasi kasus ini, saya berharap sahabat lebih memahami mengenai penyakit kencing manis dan penata laksanaannya, seperti yang sudah saya jelaskan pada 2 video sebelumnya. Perkenalkan, saya Dr. Dedi Kristanto, saya alumni FK Udayana Angkatan 2006. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Kesehatan Paroki MBSB Nusa Dua Bali dan dokter umum di Sentral Medika Bali. Kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Terdapat 4 pilar penata laksanaan kencing manis. Yang pertama adalah edukasi, kedua terapi gizi medis, ketiga latihan jasmani, dan keempat adalah intervensi farmakologis dengan obat-obatan, baik itu obat tablet maupun insulin. Berikut ini adalah studi kasus sederhana penegakan diagnosis new onset diabetes. Pasien Ibu A, perempuan 52 tahun, datang ke klinik ingin suntik vitamin karena mengeluh badan sering lemas. Jadi pada kasus ini, niat awal Ibu A sebenarnya hanya ingin suntik vitamin saja karena badannya lemas. Namun, setelah dilakukan anamnesis atau wawancara dengan pasien, didapatkan pasien sering kencing sampai 4 kali malam hari, sering kehausan, dan banyak minum. Nafsu makan pasien juga meningkat. Riwayat penyakit sebelumnya seperti kencing manis, tensi tinggi tidak ditemukan pada pasien ini. Riwayat keluarga menunjukkan salah satu orang tua pasien mengidap penyakit kencing manis. Dari pemeriksaan fisik didapatkan berat badan pasien 65 kg, tinggi badan pasien 155 cm. Tekanan darah pasien tinggi 150/90 mm/Hg. Nadi dalam batas normal 82 kali per menit. Nafas 20 kali per menit, dan suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius. Dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan di klinik didapatkan gula darah acak pasien 210 mg/dl, kolesterol total 241 mg/dl, LDL 130 mg/dl, HDL 20 mg/dl, dan trigliserida 210 mg/dl. Pemeriksaan penunjang ini menunjukkan hasil yang sangat buruk, terutama karena peningkatan gula darah pasien dan lipid profile atau kadar kolesterol yang tinggi. Pasien ini sudah menderita sindrom metabolik, ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas atau kegemukan. Diagnosis pasien ini adalah diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terregulasi dengan baik. Alasannya, pada pemeriksaan gula darah acak didapatkan hasil di atas 200 mg/dl, ditambah dengan gejala klasik diabetes mellitus, yaitu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Banyak makan, banyak minum, dan banyak buang air kecil. Secara definisi juga sesuai, karena kencing manis adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan gula darah yang tinggi. Pilar pertama pada penata laksanaan penyakit kencing manis adalah edukasi. Edukasi ini sangat penting bagi pasien dengan kencing manis. Pasien harus mengetahui bahwa kencing manis adalah penyakit yang akan diidap seumur hidup. Penyakit kencing manis tidak dapat sembuh namun dapat dikendalikan. Dengan penerapan gaya hidup sehat ditambah 1 obat tablet saja, diharapkan sudah dapat mengendalikan kencing manis. Pasien harus tekun dan sabar dalam berobat. Hal ini supaya tidak terjadi komplikasi penyakit kencing manis, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Pilar kedua adalah terapi gizi medis. Di sini kita akan menghitung berat badan normal pasien. Pasien ini memiliki berat badan 65 kg dan tinggi badan 155 cm. Kita menghitung dengan menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi, yaitu berat badan ideal adalah 90% dikali tinggi badan dalam senti dikurangi 100 dikali 1 kg. Berat badan ideal pasien ini adalah 49,5 kg. Selanjutnya kita menghitung rentangan berat badan normal pasien. Berat badan normal pasien adalah berat badan ideal plus minus 10% dari berat badan ideal. Di sini kita mendapat hasil berat badan normal pasien adalah 44,55 kg sampai 54,45 kg. Langkah selanjutnya kita menghitung indeks massa tubuh pasien ini.
Indeks massa tubuh didapat dengan berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Setelah dihitung, indeks massa tubuh pasien ini adalah 27,06 dan termasuk pada kategori obesitas. Jadi pasien perlu untuk menurunkan berat badannya menuju ke berat badan normal. Proses penurunan berat badan menuju berat badan normal jangan terlalu agresif, cukup 2 kg per bulan. Di sini kita memberikan saran kepada pasien untuk mengurangi makanan yang manis atau berkalori tinggi. Jangan minum alkohol, batasi konsumsi garam, batasi makanan berlemak, makan 3 kali sehari porsi cukup, makan malam terakhir jam 7 malam dengan porsi makan malam yang dikurangi. Pilar ketiga penata laksanaan kencing manis adalah latihan jasmani. Pasien disarankan untuk berolahraga 3-4 kali seminggu, setiap sesi selama 30 menit. Contohnya adalah berjalan kaki, menggunakan tangga, bersepeda santai, jogging, berkebun, dan ingat selalu menggunakan alas kaki. Dengan tujuan untuk menghindari infeksi pada kaki yang sering dialami oleh penyandang kencing manis. Pilar keempat adalah intervensi farmakologis atau dengan penggunaan obat-obatan. Obat pilihan lini pertama pada pasien diabetes mellitus kasus baru adalah metformin. Kita mulai dengan dosis awal 1 kali 500 mg selama 5 hari dan selanjutnya adalah 2 kali 500 mg. Efek samping dari metformin adalah mual dan diare. Pada kasus ini diberikan juga obat kolesterol dari golongan statin dan obat tensi golongan ACE inhibitor. Tentu saja setelah ini akan dilakukan evaluasi secara berkala kepada pasien diabetes mellitus. Kita nilai apakah terapi gizi medis, latihan jasmani, dan obat-obatan oral yang diberikan kepada pasien ini berhasil atau tidak. Apabila kadar gula darah masih tinggi, bisa dipertimbangkan untuk memberikan tambahan obat oral selanjutnya atau bahkan dengan penggunaan terapi insulin. Sebagai kesimpulan, tujuan pengobatan dalam kasus ini adalah untuk mengendalikan gula darah, mencapai berat badan normal, mengendalikan faktor resiko metabolik seperti tensi tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Yang kedua, mencegah komplikasi jangka panjang. Dan kesimpulan ketiga, penurunan berat badan jangan terlalu agresif. Cukup 2 kg per bulan sampai mencapai range yang normal. Untuk konsultasi, sahabat dapat datang langsung ke klinik kami di Sentral Medica Bali. Bisa search alamatnya di Google Map Sentral Medica Bali Pecatu atau menghubungi website www.centralmedicabali.com. Baik sahabat DNA, selesai sudah trilogi video kami mengenai kencing manis dan penata laksanaannya. Semoga sahabat dapat memahami penyakit kencing manis dan lebih memahami penata laksanaan penyakit kencing manis dengan simulasi kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik sahabat DNA, bila kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. See you on next trip.